Baik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 3. Semoga Anda tetap sehat dan pastinya semoga Anda tetap semangat untuk mengikuti kuliah ini. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang siklus Otto atau siklus bensin. Selanjutnya juga kita telah membahas tentang siklus diesel. Untuk kali ini kita akan membahas siklus gabungan atau boleh disebut juga siklus dual atau ada juga yang menyebut siklus trickle. Lah, apakah siklus gabungan atau siklus dual ini? Pastinya yaitu gabungan antara siklus bensin dengan siklus diesel. Nah, siklus dual atau siklus bensin ini gambarnya seperti apa? Pastinya kalau gabungan antara bensin dan diesel, di mana bensin itu siklusnya ada juga yang menyebut sebagai siklus volume konstan, sedangkan diesel adalah siklus tekanan konstan, sehingga gambar siklusnya dia memiliki garis volume konstan dan juga lintasan atau garis tekanan konstan. Oke, bagaimana langkah kerjanya? Kita langsung saja, di mana langkah 0 menuju titik 1 ini sama, yaitu langkah hisap yang bekerja pada tekanan konstan karena dia arahnya adalah ke kiri atau ke kanan. Sedangkan kalau maunya tekanannya ini naik atau turun, itu dia ada perubahan. Untuk volume, kalau dia ada perubahan pastinya ke kiri atau ke kanan. Tetapi kalau ke atas ke bawah berarti dia tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah langkah dari 1 menuju 2. Ini adalah langkah proses kompresi isentropik atau dia bekerja pada entropi konstan. S ini adalah entropi konstan. Selanjutnya pastinya titik 2 atau jari titik 2 menuju 3 langkahnya, yaitu dia bekerja pada, karena ini bergaris atas ke bawah, maka dia bekerja pada volume konstan, yaitu ini adalah proses pembakaran isokuris di mana panas masuk, ya ini kita sebut karena panasnya masuk ada 1, berarti ada 2 panas yang bekerja pada volume konstan. Selanjutnya ada langkah 3 menuju 4. Ini adalah proses pembakaran isobaris, yaitu di mana Qin 2 masuk yang bekerja pada tekanan konstan. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah dari titik 4 menuju titik 5. Ini adalah proses ekspansi isentropik, di mana ini adalah entropinya adalah konstan. Dan yang terakhir adalah langkah 5 menuju 1. Ini adalah proses pembuangan isokuris, di mana panas itu dibuang atau heat out pada bekerja pada volume konstan. Nah, sekarang konstanta apa saja yang digunakan? Sebetulnya adalah konstanta yang digunakan di siklus bensin dan yang digunakan pada siklus diesel. Jadi konstanta-konstanta yang digunakan di sini adalah K, yaitu Cp per Cv, di mana K ini adalah panas P atau rasio panas spesifik, di mana Cp ini adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan karena hurufnya P, sedangkan Cv adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Besarnya adalah 1,2 sampai dengan 1,4. Yang biasa kita gunakan adalah nilai 1,4. Untuk nilai dari Cp sendiri yaitu adalah 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Untuk Cp-nya adalah 0,718 kJ per kilogram Kelvin, sedangkan konstanta gasnya adalah 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Untuk selanjutnya kita juga menggunakan rasio kompresi, yaitu perbandingan antara volume 1 dibanding dengan volume 2.
atau jika kita bagi dengan massa, maka V besar ini tulisannya akan menjadi V kecil. Oke. Selanjutnya, karena ada proses Sisel, di sana proses Sisel ada rasio pancung, yaitu perbandingan antara volume 4 berbanding volume 3. Atau jika dibagi sama-sama dibagi massa, maka tulisannya V akan menjadi huruf kecil. Dan yang terakhir, setelah ada rasio pancung, pastinya ada rasio ekspansi, yaitu perbandingan antara volume 5 dibanding volume 4. Atau ini adalah perbandingan antara rasio kompresi berbanding dengan rasio pancung. Nah, hasilnya atau boleh ditulis juga kalau sama-sama dibagi massa adalah V1 dibanding V4. Kok bisa begini? Karena kalau Anda melihat siklus ini di mana V1 sama dengan V5, ya kan? Sedangkan V2 sama dengan V3. Oke. Nah, kalau maunya ini V1 ini saya ganti dengan V5 dan V2 ini saya ganti dengan V3, maka R ini adalah V5 per V3. Karena R dibagi RC berarti V5 dibagi per banding V3 dibagi V4 per V3. Karena kalau bagi ini, kalau maunya saya rubah tanda bagi itu tidak melewati sama dengan atau tepat di situ, maka kalau saya bagi ini akan terbalik sehingga V5 per V3 dikalikan V3 per V4 sehingga V3 nya saling mencoret, sisanya adalah V5 dibanding V4, di mana tadi V5 adalah sama dengan V1 sehingga tulisannya di sini boleh V1 dibanding V4. Oke ya, bisa dipahami? Sehingga kita bisa menghasilkan proses gabungan ini, yaitu udara di dalam silinder piston bekerja dalam siklus tertutup. Yang kedua adalah proses kompresi dan ekspansi berlangsung secara adiabatik. Untuk semua proses adalah reversible atau bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan pengaruh dari energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Untuk analisis termodinamikanya pastinya sama dengan proses-proses sebelumnya untuk siklus Otto dan siklus Sisel, di mana panas yang masuk ke sistem ini Qin satunya adalah massa dikalikan CV, tapi dia masuknya adalah di antara temperatur 2 dan temperatur 3 sehingga persamaannya MCV karena dia bekerja pada volume konstan di antara temperatur 3 minus temperatur 2. Atau kalau maunya ada sama-sama dibagi massa, maka tulisannya adalah Qi-nya menjadi kecil, ini massanya menghilang karena dibagi dengan massa. Untuk panas yang kedua, yaitu panas yang masuk ke sistem, dia bekerja pada tekanan konstan sehingga Qin 2 sama dengan MCP. Dia bekerja di titik 3 dan 4, jadi T4 min T3. Untuk selanjutnya, jika sama-sama dibagi massa, maka tulisannya adalah menjadi hurufnya lebih kecil dan massa di sini hilang. Oke, bisa dimengerti ya ini ya. Oke, panas total yang masuk ke sistem ada 2 toh. Jadi Qin ditambah Qin 1 ditambah Qin 2. Atau kalau sama-sama dibagi massa adalah Qin 1 bagi Qin 2 dalam huruf kecil. Kalau umpamanya Anda rubah ini, Anda masukkan dengan persamaan, maka rumusnya menjadi MCV T3 min T2 ya yang ini ditambah dengan MCP T4 min T3, atau ada tulis yang untuk dibagi massa Qin totalnya adalah CV dikalikan T3 min T2 ditambah CP dikalikan T4 min T3. Oke ya, terserah kalau maunya ada soalnya sudah dibagi massa berarti Anda menggunakan yang warna hijau, tetapi kalau maunya belum dibagi massa dan massanya diketahui, maka Anda menggunakan persamaan yang berwarna merah ini, yang hurufnya besar. Oke. Untuk panas yang keluar dari sistem, Qout-nya adalah MCV T5 minus T1 karena dia keluar pada volume konstan di
titik 5 menuju titik 1. Kalau sama-sama dibagi massa, maka Q-nya adalah CV dikalikan T5 minus T1. Untuk kerja bersih yang dihasilkan, maka W net sama dengan Q in total, karena Q-nya ada 2 ya, dikurangi Q out. Atau kalau sama-sama dibagi massa, W net-nya adalah Q-nya huruf kecil. Kalau maunya ini ada rubah menjadi persamaan, kata ganti Q in totalnya tadi, maka dia akan berbentuk seperti ini adalah Q in dan ini adalah Q out. Untuk efisiensi siklus termalnya, di mana W net dibagi Q in atau Q in total dikurangi Q out per Q in total. Atau sama dengan 1 minus Q out per Q in total. Pokoknya hurufnya sudah kecil, berarti dia dibagi massa. Tetapi kalau maunya dia masih tidak dibagi massa, maka hurufnya akan menjadi huruf besar. Itu aja ya. Jadi Anda boleh menggunakan persamaan yang ini, atau Anda bisa menggunakan persamaan ini, atau Anda bisa menggunakan persamaan ini. Kalau umpamanya rumusnya tadi dimasukkan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Oke ya. Untuk beberapa asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan soal siklus gabungan untuk proses 1, 2, yaitu T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1. Untuk yang dibagi massa sama dengan R pangkat K-1. Sehingga nilai T2 sama dengan T1 dikalikan R pangkat K-1. Selanjutnya untuk proses 2, 3, yaitu T3 per T2 sama dengan P3 per P2 sama dengan alfa. Ya, ini untuk proses panas masuk pada volume konstan. Sehingga T2 sama dengan T3 per alfa. Di mana alfa adalah rasio tekanan. Untuk proses 3, 4 dia bekerja pada tekanan konstan. Ya, panasnya masuk, maka dia adalah T4 per T3 sama dengan V4 per V3 sama dengan rasio pancung. Atau di sini T4 sama dengan T3 dikalikan rasio pancung. Rasio pancung dari mana? Yaitu V4 per V3. Untuk proses selanjutnya adalah proses 4, 5, yaitu proses ekspansi isentropik atau pada entropi konstan. T4 per T5 sama dengan V5 per V4 pangkat K-1 atau konstanta ekspansi pangkat K-1 atau konstanta ekspansi ini adalah R per R C pangkat K-1. Atau kalau Anda mencari nilai dari T5, maka hasilnya adalah T4 dikalikan RC per R pangkat K-1. Karena ini T5 nya di bawah. Kalau namanya T4 berarti ini dikalikan T5 R per R C pangkat K-1. Oke, selanjutnya adalah substitusi harga T1, T2, T4 dan T5 pada persamaan efisiensi termal menghasilkan persamaan seperti ini. Ya, kalau pada T5 ini Anda masukkan rumusnya, ini Anda masukkan, kemudian T1 tadi Anda masukkan, tidak ada ya T1 ya. Kemudian T4, kemudian T2 atau T3 nya Anda masukkan, maka persamaan ini boleh tulis lagi akan menjadi seperti ini. Silakan Anda mencoba mengotak-atik benar nggak ini, atau boleh disederhanakan lagi menjadi seperti ini karena ini diganti dengan alfa kalau ada perbandingannya. Oke, nilai alfa ini Anda dapat dari mana? Kok di sini nggak ada tekanannya, tetapi Anda melihat dari sini T3 per D2. Kalau ada persamaan ini menjadi T3 per 2, maka Anda bisa merubahnya menjadi alfa. Oke ya. Untuk selanjutnya, nilai indikasi tekanan efektif rata-rata atau IMP-nya adalah W net per V1 min V2 atau Q in total min Q out per V1 dikalikan 1 minus 1/L. Oke,
Ini adalah persamaan untuk siklus gabungan. Semoga Anda bisa mempelajarinya dan Anda bisa mengerti. Sebetulnya kalau mamanya sudah mengerti di siklus Otto maupun siklus diesel, saya kira siklus gabungan itu otomatis Anda bisa mengerti. Cuma setiap mengerjakan itu lihatlah siklusnya agar Anda tidak terpancing ini saya V-nya menggunakan persamaannya mana. Kalau Anda tiba-tiba menggunakan persamaannya siklus Otto, maka Anda akan tertipu. Tapi kalau Anda melihat siklus, maka Anda pastinya melihat titik mana itu. Jadi Anda tidak perlu menghafal rumus, tapi Anda mengerti dari gambar siklusnya. Oke ya? Seperti biasa, kalau Anda hanya teori saja, pasti Anda akan merasa kurang bersemangat ya. Pastinya dalam hati Anda menunggu-nunggu, waduh Pak BJ kok nggak dikasih soal ini. Saya kira saya akan mengerti hati Anda ini dengan memberikan suatu soal. Inilah soal yang harus Anda kerjakan dan Anda kumpulkan untuk minggu depan. Oke? Ini saya hanya memberikan kisi-kisi sedikit saja karena kalau Anda sudah bisa menguasai siklus diesel dan siklus Otto, saya kira Anda sudah paham. Intinya sama, yaitu lihatlah ketika mengerjakan, lihatlah siklusnya agar Anda tidak tertipu dengan rumus-rumus tersebut. Oke, siklus dual bekerja pada rasio kompresi. Rasio kompresi itu apa? Tekanan dan temperatur awal, berarti temperatur awal itu apa? Oke, jika energi panas masuk ditambahkan pada tekanan konstan dan volume konstan, oke ya, berarti ada Qin pada volume konstan dan tekanan konstan, ya toh? Paham dari sini? Ada Qin 1 dan Qin 2. Oke ya, tentukanlah temperatur akhir proses panas masuk. Oke, berarti Anda di sini ditanyakan adalah nilai dari terus kerja bersihnya. Oke, prosesnya berarti titik prosesnya ini Anda ditanya adalah temperatur T-nya, T awal sudah, T3, T4, dan T2. Nah, Anda harus mencari itu. Kemudian dari mana Anda mencarinya? Anda bisa menggunakan persamaan Qin atau persamaan yang lain. Silakan Anda putar-putar. Oke? Kemudian kalau Anda sudah menemukan T2 hingga T3, maka Anda saya kira bisa menjawab untuk menemukan T selanjutnya. Oke? Sedangkan kerja bersih, rumusnya apa? Saya kira Anda bisa mencarinya. Kalau belum mencari, mungkin Anda gampangnya adalah kalau sudah Anda mengetahui Qin, maka Anda harus tahu tentang Qout. Oke ya? Dari mana? Ya apa yang belum ketemu? Oh, temperatur ini belum ketemu karena Anda tadi sudah menemukan T1, T2, T3, T4, berarti Anda mencari T5. Persamaannya seperti apa T5? Saya kira ada di rumus sebelumnya. Oke ya? Nanti kalau T5-nya sudah ketemu, pasti Anda Qout-nya ketemu, kerja bersih juga bisa ketemu. Sedangkan kalau Anda sudah A dan B sudah ketemu, maka untuk efisiensinya pasti akan sangat mudah dan nilai EMP-nya juga akan sangat mudah. Tinggal Anda mencari dari mana yang belum ketemu. Saya kira kalau V1-nya sudah ketemu, berarti tinggal mencari V2. R-nya sudah ketahuan. Saya kira nomor 1 ini bisa ya. Kalau Anda terlalu banyak diberitahu, saya kira Anda akan merasa kecewa. Waduh Pak, tantangannya semakin ringan nih, nggak terlalu berat ini, ya kan begitu ya. Oke, semoga Anda bisa mengerjakan. Dan untuk membuat Anda lebih bersemangat lagi, maka dikerjakan juga untuk soal yang nomor 2. Oke ya. Sama kalau di sini rasio kompresinya, kemudian diketahui rasio pancung, kemudian tekanan temperatur awal diketahui,
Oke, hati-hati cuma di satuan nanti. Selama proses perubahan panas volume konstan, tekanan meningkat daripada faktor 2,2. Berarti apa ini faktor ini? Nah, tekanan meningkat berarti dia ini adalah nilai alfa. Ingat ya, ini nilai alfa. Berarti alfa itu tadi apa? Nah, silakan dibuka materi yang sebelumnya tadi. Jika massa udaranya adalah 0,04, tentukanlah. Berarti ini massa diketahui. Berarti hurufnya pasti ada besar semua. Panas yang ditambahkan pada volume dan tekanan konstan. Oke, berarti Anda ditanya di sini adalah Qin 1 dan Qin 2. Oke, selanjutnya adalah panas yang dilepas, berarti Anda mencari Q out. Kerja bersihnya dan efisiensi termalnya. Oke, kalau maunya gampangnya adalah Anda mencari nilai dari T1 hingga T5, kemudian Anda mencari nilai V2 mungkin yang dibutuhkan itu Anda silakan cari dari pesawatnya. Baik, selamat mengerjakan dan semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah mendengar saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.